Shalom seluruh umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan oleh karena kita dapat berkumpul kembali pada saat ini untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Selamat tahun baru juga, walaupun ini sudah minggu kedua di tahun 2026. Mungkin ada saudara-saudara yang belum bertemu dengan saya pada tahun ini. Dan pada saat ini saya mengucapkan selamat tahun baru, dan dari murid segala bangsa kami mengucapkan juga selamat tahun baru, dan kita bersyukur kita dapat melewati tahun 2025 dan kita setahun lebih dekat menuju dan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik saudara-saudara, pada saat ini pelajaran kita telah sampai kepada pelajaran minggu yang kedua, dan saat ini judulnya adalah alasan untuk bersyukur dan berdoa. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan ketika surga boleh memimpin kami, boleh selalu memperhatikan dan menyelamatkan kami, dan selalu memberikan kasih karunia kepada kami setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi ini, pada saat ini, kesempatan yang baik yang Kau boleh berikan kepada kami untuk kembali kami mempelajari firman Tuhan dalam seri pelajaran Alkitab mingguan minggu yang kedua dengan judul alasan untuk bersyukur dan berdoa. Sertai hamba-Mu yang memimpin dan yang membahas dan memaparkan. Biarlah Roh Kudus selalu memimpin sehingga apa yang kami utarakan, kami diskusikan dan kami pelajari di dalam pelajaran ini, kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin supaya kami mendapatkan hikmat dan kami mengerti, memahami dan terlebih dapat melakukan, dan itu boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Sertai juga pemirsa dimanapun mereka berada, dan pada saat kapanpun mereka dapat melihat pelajaran ini, sehingga mereka juga dapat dituntun untuk mengenal Engkau, dan kami semua semakin persiapkan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua jam yang kudus ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan mempelajari pelajaran firman Tuhan pada saat ini, alasan untuk bersyukur dan berdoa. Ya, untuk ayat intinya tertulis di dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara bisa lihat di dalam ayat hafalan atau ayat inti ini, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Dan ketika Ia memulai, yaitu Tuhan memulai pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita, maka pada saat ini kita akan diyakinkan bahwa Tuhan akan memimpin sampai akhir dari kehidupan kita, sampai yang Ia mulai dari kehidupan kita, pekerjaan yang baik itu akan mendapatkan hasil atau berbuah, yaitu keselamatan kita. Pada akhirnya, pada saat Kristus Yesus datang, Dia akan memulihkan kehidupan kita di dunia ini, dan Dia akan membawa kita ke surga. Inilah doa dan pengharapan kita di dalam ayat inti atau ayat hafalan di dalam pelajaran kita pada saat ini. Baik saudara-saudara, kita akan memulai pembahasan pelajaran kita, alasan untuk bersyukur dan berdoa. Kita masuk ke dalam pembahasannya. Paulus dengan sengaja memulai surat-suratnya dengan kata-kata salam dan ucapan syukur. Ya, kita dapat lihat bahwa seluruh surat-surat dan kitab di dalam tulisan Rasul Paulus selalu memulainya dengan salam dan ucapan syukur. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa
Tuhan kita, Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 2 dan 3. Kita, seperti Paulus, memiliki banyak hal untuk disyukuri. Kita telah mengalami kasih karunia Allah dengan cara-cara yang luar biasa. Bahkan dengan cara yang tidak dapat dimengerti oleh para malaikat. Hal yang sama berlaku untuk karunia damai sejahtera dari Allah yang mencakup keselarasannya, yang mencakup keselarasan dengannya, dan pengharapan yang mengalir dari kasih. Dalam hubungan antar manusia, kita dapat memberi dan menunjukkan penghargaan kepada orang lain, serta berharap bahwa mereka juga menghargai apa yang kita lakukan bagi mereka. Orang tua berdoa agar anak-anaknya, agar anak-anak mereka kelak mengasihi Allah dan menghargai. Setidaknya suatu hari nanti, jika tidak sekarang, pengorbanan nyata yang telah mereka lakukan demi memberikan pendidikan terbaik bagi mereka. Tetapi sebagai manusia kita melakukan banyak dan kita belajar dari kesalahan itu, atau paling tidak kita harus. Pekan ini kita akan merenungkan kata-kata pendahuluan Paulus tentang ucapan syukur dan doa dalam kitab Filipi dan Kolose yang dapat memperkaya dan menguatkan kehidupan berdoa kita. Nah, di sini ada ilustrasi atau pengharapan yang digambarkan ketika orang tua, ya kita tahu bagi semua orang tua dimanapun Anda berada pada saat ini, kita ingin agar anak-anak kita, ya mereka ini mengasihi Allah dan menghargai apa yang telah Allah lakukan untuk keselamatan kita sebagai manusia yang berdosa. Setidaknya suatu hari nanti, kalau itu belum tercapai sekarang, ya ini adalah doa kita ya bagi orang tua ya saudara-saudara, bahwa ini juga pengharapan Allah bagi kita. Ya, seringkali gambaran kehidupan Allah kepada manusia sering digambarkan sebagaimana orang tua kepada anak-anaknya. Dan pada saat ini, mungkin Allah belum melihat saudara dan saya untuk menghargai apa yang telah Allah lakukan. Dan mungkin kita belum banyak bersyukur ya dalam kehidupan kita. Kita tidak banyak mengucapkan syukur dan berdoa di dalam kehidupan kita. Tetapi jika tidak sekarang, Tuhan sebagaimana orang tua juga mengharapkan anaknya suatu hari nanti kelak, ya sebelum maut itu menjemput kita, sebelum kita mengalami kematian, kita apa? Diharapkan kita dapat menghargai, ya menghargai itu berarti kita bersyukur, menyatakan terima kasih. Dan di sini tujuan dari pelajaran Alkitab kita pada saat ini, saudara bisa lihat yang warna merah yang saya highlight, kita dapat memperkaya dan menguatkan kehidupan berdoa kita. Inilah tujuannya. Bagaimana supaya kita dikuatkan dalam kehidupan kita dalam berdoa. Karena tanpa komunikasi dan tanpa berdoa, kita tidak akan bisa berjalan dalam kehidupan kita, dan kita tidak dapat kuat dan teguh sampai Yesus datang menjemput kita. Inilah bagian pendahuluan dari pelajaran kita, dan kita akan memasuki pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Minggu judulnya adalah persekutuan dalam Injil. Bacalah Filipi 1 ayat 3-8. Untuk apakah Paulus bersyukur? Penghiburan apakah yang ia berikan kepada jemaat di Filipi? Dan mengapa hal itu penting? Mari kita baca Filipi 1 ayat 3-8. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Saudara lihat bahwa
Paulus di sini bersuka cita, dia selalu berdoa dan mengucap syukur karena persekutuanmu dalam berita Injil. Ya, artinya Injil itulah dasar bagi Paulus untuk apa? Bersuka cita. Injil artinya keselamatan hidup manusia. Baik, kita lanjutkan kepada penjelasannya. Paulus mendirikan jemaat di Filipi. Karena itu, kita dapat melihat kehangatan persekutuan Kristen yang memenuhi suratnya. Meskipun terpisah ratusan kilometer, Paulus yang terbelenggu dan dipenjara senantiasa memikirkan jemaat dan para anggota jemaat di dalam hatinya. Ia merindukan mereka dengan kasih mesra Kristus Yesus, mengucap syukur kepada Allah atas mereka. Doa ucapan syukur Paulus bahkan memberikan gambaran sekilas pengantaraan Yesus bagi kita di surga. Jadi apa yang dilakukan oleh Paulus pada saat ini menggambarkan pengantaraan Yesus bagi kita di surga. Dan saudara lihat, yang luar biasa dari Paulus ini adalah, kalau di dalam pemikiran kita sebagai manusia, bahwa kalau ada orang yang dipenjara, bahwa seyogianya, selayaknya, justru kita di luar penjara lah yang memberikan kekuatan kepada yang ada di dalam penjara. Justru kita lah yang mendoakan supaya dia kuat di dalam penjara, supaya dia tetap setia dan tidak stres di dalam penjara. Tetapi saudara lihat bagaimana kehidupan Paulus. Paulus di sini, dia di dalam penjara, dibelenggu di dalam penjara, tetapi dia yang memikirkan jemaat yang di luar penjara. Justru jemaat yang bebas, yang seharusnya mendoakan Paulus, tapi kita lihat di sini bagaimana Paulus memikirkan jemaat, mendoakan jemaat, memberikan kekuatan kepada jemaat, supaya jemaat tetap setia, supaya jemaat tetap mengucap syukur kepada Allah, yang seharusnya yang di luar penjara lah yang berbuat lebih banyak kepada orang yang di dalam penjara. Saudara bisa lihat bagaimana luar biasanya kehidupan Kristus yang hidup di dalam diri Paulus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita, ketika kita terbelenggu, kita stres, kita menggerutu, dan kita lupa mendoakan orang lain, justru kita egois, ya. Seringkali kalau ada orang yang mengalami pencobaan dan kesusahan, mereka menjadi egois. Mereka merasa sakit hati kalau tidak ada yang mendoakan. Mereka menjadi sakit hati kalau tidak ada yang melawat. Tetapi lihatlah saudara kehidupan Paulus. Paulus mengalami kesusahan, tetapi dia tetap memikirkan orang lain dalam kesusahannya. Ya. Pada bagian tutup dada imam besar, ya, kita dapat tahu bahwa terdapat 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Umat Allah harus selalu ada di dalam hatinya saat ia bersyafaat bagi mereka, bahkan dengan cara yang jauh lebih besar. Sebagai imam besar di tempat kudus surgawi, Yesus selalu membawa nama-nama umatnya di hadapan Bapa. Menariknya, kata-kata dalam Filipi 1 ayat 3 tidak sepenuhnya jelas yang menekankan hubungan erat antara Paulus dan jemaat di Filipi. Ayat ini biasanya diterjemahkan bahwa Paulus mengingat mereka dalam doanya, tetapi juga bisa merujuk pada ingatan jemaat Filipi terhadap Paulus. Ya, di sini juga kita dapat melihat bahwa jemaat Filipi juga mendoakan Paulus, memikirkan juga Paulus, karena hangatnya hubungan antara mereka. Bagaimanapun hal ini menyoroti kedekatan dan keterikatan mereka satu sama lain, yang juga ditegaskan oleh kata persekutuan dalam bahasa Yunani, yaitu koinonia. Sebagaimana Paulus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dalam Filipi 3 ayat 10. Jemaat Filipi juga bersekutu, ya, bahasa Yunaninya sunkoinoneo, dalam penderitaan Paulus serta mendukung pelayanannya secara keuangan. Jadi jemaat di Filipi juga mendukung Paulus dalam segala hal, termasuk dalam finansial pelayanannya. Hubungan timbal balik ini yang telah terjalin sejak hari pertama sampai sekarang, ini mendorong Paulus untuk mengucap syukur kepada Allah dan mendoakan mereka dengan sukacita. Filipi 1 ayat 4 dan Filipi 1 ayat 5. Menariknya, Paulus menggambarkan situasi pemenjaraannya dengan cukup positif.
sebagai sebuah kesempatan untuk membela dan meneguhkan Injil. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memandang positif untuk setiap kesusahan yang kita alami? Di sini Paulus dengan cukup positif memandang situasi pemenjaraannya. Dia memandang ini sebagai sebuah kesempatan untuk membela dan meneguhkan Injil, untuk mengabarkan Injil. Filipi 1 ayat 7. Penggunaan dua istilah hukum ini menunjukkan bahwa persidangannya yang sudah dekat, namun juga menunjukkan bahwa Paulus secara aktif memberitakan Injil, bahwa di dalam penjara dia juga apa? Memberitakan Injil kepada para tentara dan para pengunjung di dalam penjara. Membelanya Yunani, yaitu apologia, dari serangan dan meneguhkan kebenaran kekalnya adalah dua hal yang sama pentingnya. Paulus tampaknya kurang memikirkan hidupnya, masa depannya sendiri kurang dia pikirkan, tetapi dia lebih mementingkan pembelaan Injil di dalam kehidupannya. Bagaimana saudara dengan saya? Entah ia hidup atau mati, Paulus yakin bahwa Allah akan menyelesaikan pekerjaan baik yang telah ia mulai dalam diri semua orang percaya yang percaya kepadanya. Filipi 1 ayat 6. Di sini ada pertanyaan di hari Minggu, bagaimanakah Anda memahami janji bahwa Allah akan menyelesaikan pekerjaan yang baik di antara kamu? Filipi 1 ayat 6. Apakah artinya itu? Apakah pekerjaan ini akan berakhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali? Mari kita baca ya apa yang bisa saya bagikan dengan pertanyaan ini. Pekerjaan baik itu apa? Ya, yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, yaitu pekerjaan keselamatan yang merupakan di dalamnya adalah pembenaran. Pada saat kita menerima Yesus, kita saat dimulainya iman saat kita menerima Yesus, kemudian pengudusan, yaitu proses transformasi karakter kita, mulai dari kita tadinya mulai melakukan dosa, semakin lama kita semakin disempurnakan serupa dengan Kristus, semakin kita benar di hadapannya, oleh karena kita mengetahui bahwa itu adalah gelap dan tidak benar, dan itu adalah dosa. Kita diubahkan, proses pengudusan itu berlangsung seumur hidup kita, dan pelayanan ketika kita akhirnya menyadari untuk menunjukkan rasa terima kasih kita atas keselamatan, kita telah mengalami pembenaran, pengudusan, dan kita melakukan pelayanan. Dan kapan pekerjaan ini berakhir? Yaitu pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Dan pada saat kedatangannya yang kedua, kita mengalami proses pemuliaan, glorifikasi. Tuhan mengubahkan seluruh hidup kita, karakter kita, tubuh kita secara fisik, secara rohani. Pada saat itulah Tuhan akan dibebaskan sepenuhnya dari kehadiran dosa dan diberikan tubuh yang baru. Nah, inilah yang boleh menjadi bagian jawaban dari pertanyaan hari Minggu. Dan kita telah menyelesaikan pelajaran hari Minggu, kita masuk kepada pelajaran hari Senin. Di pelajaran hari Senin, judulnya adalah permohonan doa Paulus. Ya, tadi kita telah lihat bagaimana pelajaran hari Minggu tadi, persekutuan dalam Injil itulah alasan dari Paulus untuk bersyukur dan berdoa. Dan di hari Senin ini, tentunya dalam konteks Injil, persekutuan dengan Injil tadi ya, di sini kita akan belajar permohonan doa Paulus. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang pendeta yang berbicara tentang doa-doa yang hanya berpusat pada saya, serta kebutuhan atau keinginan saya. Ia dengan tepat menyebutnya sebagai doa-doa kecil yang egois, karena Allah memiliki rencana yang lebih besar. Bacalah doa Paulus dalam Filipi 1 ayat 9-11, apakah fokus doanya? Dan permintaan besar apakah yang ia sampaikan? Apakah yang dia katakan tentang doa? Mari kita baca Filipi 1 ayat 9-11, dan inilah doaku, kata Paulus, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.
Ini doa Paulus, ya. Apakah kita pernah berdoa seperti ini kepada orang lain dalam kehidupan kita? Doa ini hanya terdiri dari 43 kata dalam bahasa Yunani, tetapi merangkum semua keprihatinan Paulus yang akan ia kembangkan lebih lanjut dalam surat ini. Kasih, pengetahuan, pengertian, ketulusan, tanpa pelanggaran, dan kebenaran yang kita miliki melalui Yesus Kristus. Dasar dari doa ini serta ungkapan rasa syukur Paulus sebelumnya adalah penekanan pada gereja secara keseluruhan. Doa Paulus sepenuhnya berfokus pada orang lain, dipanjatkan bagi seluruh gereja demi kesejahteraan gereja itu. Mari kita melihat lebih dekat beberapa unsur utama dalam doa ini satu persatu, supaya kita bisa berdoa seperti Paulus. Kasih yang semakin melimpah. Paulus tidak hanya berdoa agar kasih semakin melimpah, tetapi agar kasih diarahkan ke arah yang khusus, dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Filipi 1 ayat 9. Rujukan kepada pengetahuan di sini bukan sekedar pengetahuan intelektual, tetapi menunjuk kepada pemahaman rohani yang hanya dapat diperoleh melalui persekutuan dengan Allah dan pendalaman firman-Nya. Jadi dengan kata lain di sini kita dapat lihat bahwa Paulus sebenarnya ingin supaya kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tetapi itu hanya dapat diperoleh melalui apa? Melalui pendalaman firman-Nya. Pemahaman rohani yang Paulus inginkan dalam hidup kita hanya dapat diperoleh melalui persekutuan dengan Allah, dan tentunya itu dengan pendalaman kita membaca firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita memiliki persekutuan dan pemahaman rohani dan pendalaman firman yang baik? Saya berhenti sejenak untuk merenungkan. Saudara bisa dapat menjawab pertanyaan ini. Karena seringkali dalam kehidupan kita yang serba sibuk sekarang, kita tidak mempunyai waktu untuk melakukan persekutuan dengan Allah melalui pendalaman akan firman. Jika saudara mendengar panggilan ini, ya saudara dapat melihat dalam kesibukan, kita dapat melakukan dalam kesibukan kita pun, dalam saudara berkendaraan, membawa mobil, membawa motor, memasak bagi ibu rumah tangga, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi siapapun, dimanapun saudara berada. Bahwa sebenarnya kita dapat memiliki jam atau persekutuan dan pendalaman akan firman-Nya. Dalam kesibukan kita, ya ini materi firman ini dibuat dalam bentuk audio dan visual. Sebenarnya kecanggihan teknologi sekarang tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bisa memiliki jam persekutuan atau pendalaman akan firman-Nya. Karena pada saat saudara sibuk, saudara bisa mendengarkan audio atau video, mendengarkannya di dalam perjalanan saudara. Bagi ibu yang memasak, ya saya ada kenal dengan seorang ibu, ya bisa dikatakan saya juga banyak belajar dari beliau. Sering dia pada saat dia masak, dia mendengarkan khotbah, ya. Pada saat dia sibuk menyapu dan mengetel, dia setel itu khotbah, audio dan video, pakai handphone, ya. Dia dengar, ya. Walaupun tentunya kita punya saat khusus tanpa kesibukan kita mendengarkan, tapi di tengah-tengah kesibukan pun kita bisa apa? Melakukan pendalaman akan firman. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Apakah kita memiliki jam persekutuan dan pendalaman akan firman-Nya? Pengertian, ya kita lanjut. Hal ini dijelaskan oleh Paulus sebagai kemampuan untuk memilih apa yang baik. Tentunya pengertian dan kemampuan untuk memilih apa yang baik itu kita dapatkan ketika kita melakukan persekutuan dan pendalaman akan firman-Nya. Ya, di sini Paulus dia berharap supaya kamu suci dan tak bercacat. Filipi 1 ayat 10. Ketulusan. Kata dalam bahasa Yunani berarti dihakimi oleh sinar matahari dan merujuk pada kemurnian tindakan yang tidak bercela. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang Kristen harus seperti terang. Harus terang seperti sinar matahari. Artinya membawa sinar kepada kegelapan kehidupan manusia. Menuntun mereka kepada Kristus. Tanpa pelanggaran. Ini berarti jangan menjadi batu sandungan. Jangan mengatakan atau melakukan sesuatu yang akan membuat orang lain sulit untuk percaya. Kebenaran melalui Kristus. Paulus membahas ini secara mendalam dalam surat Roma dan Galatia.
Dan ia juga mengembangkannya lebih lanjut dalam Filipi 3. Kita tidak memiliki kebenaran dari diri kita sendiri, melainkan hanya kebenaran yang kita terima melalui Kristus. Apapun yang kita lakukan, bagaimanakah kasih kita dapat semakin melimpah? Ini pertanyaan di hari Senin. Mengapa hal itu begitu penting bagi kehidupan Kristen? Ya, mari kita coba boleh uraikan pertanyaan ini. Bagaimana kasih kita semakin dapat melimpah? Tentunya melalui persekutuan dengan sumber kasih ya tadi ya, bahwa kita tidak mungkin dapat memiliki kasih yang melimpah kalau kita tidak mengetahui kasih Allah kepada kita melalui persekutuan dengan Tuhan dan jam membahas atau mempelajari firman-Nya. Semakin kita mengenal Allah, semakin kasih itu meluap dari dalam diri kita secara alami. Kemudian yaitu pendalaman firman-Nya, kasih bertumbuh ketika kita memahami kehendak Allah. Ya, sama itu ya. Tadi sudah disinggung di bagian awal. Kemudian praktek penyangkalan diri. Ya, seperti yang disebutkan dalam 1 Korintus 13, kasih yang melimpah adalah kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu artinya mendahulukan orang lain di atas kepentingan pribadi. Mengapa hal ini sangat penting bagi kehidupan Kristen? Karena ini adalah dasar identitas kita. Tanpa kasih, segala karunia rohani, pengetahuan dan pengorbanan yang hebat menjadi nol. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Kasih adalah validasi utama bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kemudian ini menjaga integritas tanpa pelanggaran. Kasih yang berhikmat mencegah kita menjadi batu sandungan. Ya, jika kita mengasihi sesama kita, kita akan berhati-hati agar tindakan kita tidak menjatuhkan iman mereka. Kemudian ini menjadi kesaksian di hadapan dunia. Dunia mengenal Kristus melalui karakter umatnya. Ya, kasih yang tulus seperti di bawah sinar matahari menunjukkan kemurnian motivasi kita yang pada akhirnya membawa puji-pujian dan kemuliaan bagi Allah. Ini adalah seluruh pelajaran di hari Senin, dan kita sudah menjawab pertanyaannya juga, dan kita masuk kepada pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa judulnya adalah penerapan pengertian rohani. Anggota jemaat Filipi merasa sangat gelisah ketika mendengar tentang pemenjaraan Paulus. Kini pelayanannya sangat terbatas. Ia tidak bisa lagi berpergian, tidak bisa lagi berkhotbah, tidak bisa mengunjungi sinagog, rumah ibadah untuk mengajar orang-orang tentang Yesus sebagai Mesias. Ia juga tidak bisa lagi mendirikan gereja. Karena itu jemaat Filipi mengutus Epafroditus untuk mengetahui kondisi Rasul Paulus, untuk menguatkannya dan memastikan bahwa kebutuhan jasmaninya secara fisik dapat terpenuhi. Bacalah Filipi 1 ayat 12-18, bagaimanakah Paulus memandang pemenjaraannya? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sikapnya meskipun ia berada dalam keadaan yang sulit? Mari kita baca Filipi 1 ayat 12-18. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan bagi Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi sebaliknya justru menambah kepentingan Injil dapat terselesaikan dan terkabarkan dengan baik. Tetapi tidak mengapa, kata Paulus, sebab bagaimanapun juga, meski Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur, tentang hal itu Paulus tetap bersukacita, dan Paulus katanya, aku akan tetap bersukacita. Bagaimana dengan saudara dan saya ketika kita mengalami keadaan yang sulit? Pekabaran yang Paulus kirimkan melalui Epafroditus pasti mengejutkan jemaat Filipi. Kenapa? Karena tadi Paulus katakan, ketika aku di penjara, ini justru menjadi kemajuan bagi Injil. Yang dalam logika manusia kehidupan kita sekarang, tentu kita tidak mau pada dasarnya mengalami kesusahan. Dan kesusahan itu seringkali kita pandang sebagai konteks bahwa, ya kadang kalau kesusahan terjadi, kadang jemaat mengatakan, nah itulah kamu kurang berdoa, itulah kamu jauh dari Tuhan, itulah kamu jarang ke gereja, itulah kamu. Seringkali bahwa ketika kesusahan terjadi,
Pola pikir manusia menganggap itu sesuatu yang tidak baik, dan itu karena Tuhan menghukum kita dengan sesuatu yang tidak baik terjadi ketika itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara perhatikan apa yang Paulus ucapkan tadi dalam Filipi 1 ayat 12-18. Saya coba lihat di sini, saya coba bukakan kembali. Aku ingin kamu tahu, kata Paulus, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi padaku ini, yaitu aku di penjara, ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara-saudara, dalam kisah 16 pelajaran kita minggu yang kemarin, ketika Paulus di penjara, dan dia dilepaskan oleh malaikat, dilepaskan oleh Tuhan, kita tahu bahwa ucapan Paulus ini terbukti. Kepala penjara bersama dengan keluarganya memberikan dirinya apa? Dibaptis. Ketika dia tahu bahwa tahanan lepas dan dia hendak menghunuskan pedangnya, Paulus katakan, jangan kau lakukan. Dari situasi Paulus di penjara, kita dapat lihat bahwa jiwa bertobat menerima Injil. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Ini pertanyaannya sangat dalam, saudara. Karena Paulus saja dalam keadaan yang susah, dia mengabarkan Injil. Kita dalam keadaan yang normal dalam arti kata tidak ada kesusahan dalam hidup kita. Kita tidak mengabarkan Injil. Ya, kita harusnya malu kepada kehidupan Paulus. Paulus dalam setiap keadaan bahkan susah, dia tetap mengabarkan Injil. Kita dalam keadaan yang normal, tidak ada kesusahan, kita malas mengabarkan Injil. Bukankah ini panggilan yang sangat kuat yang memanggil saudara dan saya? Bagaimana kita dapat mencontoh dan meniru kehidupan Paulus? Ya, ini mengejutkan, katanya jemaat Filipi. Paulus melihat keadaannya dengan sudut pandang yang berbeda. Pengertian rohaninya membuatnya memandang pemenjaranya sebagai sesuatu yang baik. Hal itu sama sekali tidak menghalangi pekerjaannya, tetapi justru menyebabkan kemajuan Injil. Filipi 1 ayat 12. Di saat orang lain hanya melihat belenggu dan jeruji, Paulus melihat para penjaga Romawi sebagai jiwa-jiwa yang berpotensi menjadi bagian dari kerajaan Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita memandang sekeliling kita, kiri dan kanan, muka dan belakang sebagai jiwa yang boleh menjadi bagian dari kerajaan Allah? Ia juga melihat bahwa pemenjaraannya telah memberi dorongan besar bagi orang lain untuk semakin giat dan bertekad dalam menyebarkan Injil, serta berbicara dengan berani bagi Kristus tanpa takut akibatnya. Mungkin agak sulit dibayangkan, tetapi ada beberapa yang justru berpikir untuk mengambil keuntungan dari pemenjaraan Paulus. Tampaknya mereka mengira bahwa ketidakhadiran Paulus akan membuat mereka mendapat perhatian yang lebih bagi diri mereka sendiri dan pemberitaan Injil mereka. Ada yang mungkin mengambil, wah mumpung lagi Paulus tidak ada, kita yang maju. Ada yang seperti itu dikatakan dalam firman ini. Pelajaran kita, betapa kuat namun menyedihkan contoh dari keegoisan manusia seperti itu, bahkan di dalam gereja. Nah, ini bukankah ini menjadi tamparan bagi saudara dan saya, bagi gereja pada saat ini? Karena ada yang memanfaatkan situasi kalau ada, lagi nggak ada ketua, lagi nggak ada pendeta, biarlah saya yang maju, biarlah yang saya lebih terkenal di dalam jemaat ini. Apakah kita egois seperti itu? Saudara bisa lihat Paulus. Seperti yang dikatakan oleh Yeremia, jauh sebelum Paulus. Ya, kita mungkin memiliki hati yang licik. Ya, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Janganlah ada yang seperti ini di gereja, ya saudara-saudara. Syukurlah sebaliknya, beberapa pekerja yang setia justru menjadi lebih bersemangat dalam memberitakan Injil. Jadi Paulus memandang, dia ingin memberikan kekuatan kepada yang lain. Ketika dia semangat dan tetap bersukacita di dalam penginjilan, walaupun dia di dalam penjara, dikatakan ini memberikan kekuatan dan semangat kepada pekerja-pekerja yang lain di dalam memberitakan Injil. Mereka sangat mengasihi Paulus sehingga penderitaan yang mereka lihat, yang Paulus tanggung karena imannya, membuat mereka semakin percaya kepada Kristus dan mendorong mereka untuk lebih giat lagi dalam melayani Tuhan. Hal itu membuat mereka pergi ke tempat-tempat yang sebelumnya mereka takuti. Tadinya mereka takut, mereka membuat mereka menjadi lebih berani, katanya, dalam berbicara dalam situasi di mana mereka sebelumnya tadinya memilih diam, takut, ya, dan pergi, dan akhirnya membawa lebih banyak orang untuk menerima Kristus serta menyebarkan Injil keselamatan. Pertanyaan di pelajaran hari Selasa. Pelajaran apakah yang telah Anda ambil dari pengalaman yang meskipun jelas-jelas buruk, ternyata juga membawa beberapa manfaat, bahkan dalam situasi di mana manfaatnya mungkin tidak terlihat,
Bagaimanakah kita dapat belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi? Ini pertanyaan yang ditanyakan kepada kita karena Paulus melakukan yang sebaliknya yang manusia pandang dia lakukan. Ya, pelajaran dari sikap Paulus, kita dapat belajar bahwa kedaulatan Allah tetap ada di atas rencana manusia. Jangan takut atas segala sesuatu yang terjadi. Paulus mengajarkan bahwa Allah sanggup membajak rencana jahat atau situasi buruk untuk menghasilkan kebaikan. Pemenjaraannya dimaksudkan untuk menghentikan Injil justru menjadi alat mempercepat penyebarannya. Kita dapat ambil contoh juga dari peristiwa yang terjadi pada kehidupan Yusuf. Ya, kedaulatan Allah ada di dalam kehidupan Yusuf. Ketika saudara-saudaranya melakukan rencana yang buruk kepada Yusuf, mereka egois tadi dalam pelajaran ini. Mereka tidak suka sama Yusuf. Saudara juga memiliki kehidupan yang mungkin paralel sama dengan Yusuf di dalam kehidupan jemaat. Mungkin ada jemaat yang benci sama saudara, tidak suka sama popularitas yang saudara miliki di dalam gereja. Ada yang tidak suka dengan pekerjaan yang saudara lakukan. Sama seperti di sini Paulus mendapatkan kejahatan, tapi di sini dikatakan Allah sanggup membajak rencana yang jahat menjadi rencana yang baik. Ya, kehidupan Yusuf kita tahu bahwa dia dijual, ya, dia berusaha dibunuh sama saudara-saudaranya, dia menjadi budak di Mesir, tapi Allah sanggup membajak rencana jahat dari abang-abangnya Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf, menjadi suatu berkat dan kebaikan bagi kehidupan umatnya. Kita tahu bahwa Yusuf adalah lambang Kristus. Ketika itu, akhirnya rencana jahat itu, walaupun Tuhan tidak mengabaikan kejahatan dari saudara-saudara Yusuf, tapi Tuhan membajak bahwa kehidupan Yusuf menjadi berkat bagi kehidupan umat Tuhan selama mereka di Mesir. Mereka mengalami masa yang makmur. Kita tidak perlu takut karena kedaulatan Allah ada di atas rencana manusia. Sekalipun saudara mengalami suatu kejahatan di dalam gereja, di dalam jemaat, di dalam keluarga, jangan takut saudara-saudara. Karena Tuhan sanggup dikatakan membajak rencana jahat, situasi yang buruk yang saudara alami, yang ditimpakan kepada saudara oleh orang-orang di sekeliling saudara, bisa Tuhan menghasilkan menjadi kebaikan. Tetapi itu kalau diri kehidupan saudara adalah diri kehidupan yang menginjil, ya. Kemudian identitas yang tidak tergantung kepada lokasi. Pelayanan Paulus tidak bergantung pada gedung, pada gereja, atau perjalanan misi. Dimanapun dia ada, sekalipun di dalam penjara, di dalam belenggu, dia adalah duta Kristus. Ya, pelajaran bagi kita, posisi kita saat ini meskipun sulit, itu adalah ladang misi kita, ladang misi saudara dan saya. Kemudian kematangan terhadap kritik dan persaingan. Paulus menunjukkan kedewasaan yang luar biasa ketika menghadapi orang-orang yang memberitakan Injil dengan motivasi murni maupun dengan bermaksud menjatuhkannya. Ia berkata, tidak mengapa. Kristus diberitakan tentang hal itu aku bersuka cita, mau maksud baik, mau maksud buruk, Tuhan tetap memiliki tujuan yang akan tercapai dalam segala kondisi. Fokusnya adalah kemuliaan Kristus, bukan reputasi pribadinya. Belajar percaya saat manfaatnya tidak terlihat. Gunakan lensa kekekalan. Seperti Paulus, kita perlu melatih pengertian rohani, lensa mata rohani kita untuk melihat melampaui yang kasat mata. Percaya bahwa Allah sedang bekerja di balik layar sejarah hidup kita. Fokus pada karakter, bukan kenyamanan. Seringkali manfaat dari situasi buruk bukanlah perubahan keadaan, melainkan perubahan karakter kita. Tuhan ingin mengubah karakter kita, ketekunan, kesabaran, dan iman kita. Itulah yang Tuhan ingin miliki dalam hidup kita. Bersandar pada janji, bukan perasaan. Perasaan kita akan fluktuatif, saudara. Kalau kita mengandalkan perasaan, ya kan, makanya kadang-kadang saya agak bingung dengan orang, maaf, aku tidak mood hari ini, aku tidak sedang enak perasaan. Jangan kita bersandar kepada perasaan, tetapi kepada janji bahwa Ia akan menyelesaikan pekerjaannya. Itu adalah jangkar dan saw yang kokoh dalam kehidupan kita. Apa cerminannya bagi kehidupan kita? Seringkali Allah membiarkan sebuah pintu tertutup bukan untuk mengurung kita, tetapi agar kita memperhatikan jendela yang baru saja Ia buka. Apakah saat ini Anda sedang menghadapi tembok atau situasi yang sulit yang terasa seperti membatasi Anda? Mari
kita coba identifikasi bersama apakah ada peluang kecil atau jiwa yang bisa Anda jangkau justru karena Anda berada pada situasi atau posisi sulit tersebut. Lihat kehidupan Paulus. Semua orang yang ada di sekelilingnya, dia gunakan atau dia pikirkan sebagai warga-warga yang boleh menjadi warga kerajaan Allah. Ini adalah menjawab pertanyaan di hari Selasa, dan kita boleh masuk kepada pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu judulnya adalah buah Injil. Hubungan Paulus dengan jemaat Kolose berbeda dengan jemaat Filipi. Ia memasukkan mereka sebagai orang-orang yang belum mengenal Aku pribadi. Jadi ada perbedaan yang khas di sini. Kalau kita lihat, namun demikian Paulus meyakinkan mereka sebagaimana ia lakukan kepada jemaat Filipi. Ya, dengan Kolose dia belum terlalu dikenal. Tapi dia tetap, walaupun dia belum kenal, inilah pelajaran bagi kita, walaupun kita belum kenal orang itu, dia sikapnya tidak berbeda. Dia tetap hangat kepada jemaat di Kolose ini. Ya, bahwa ia bersyukur juga kepada Allah karena mereka, jemaat Kolose, dan senantiasa berdoa untuk mereka, yaitu jemaat Kolose. Bacalah Kolose 1 ayat 3-8. Apakah 3 hal yang membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan? Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasih, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Apa yang membuat 3 hal yang membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan? Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ini juga yang dia tulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, 1 Tesalonika 1 ayat 3, dan 1 Tesalonika 5 ayat 8. Perhatikan bahwa Paulus tidak memuji jemaat Kolose atas hal ini. Ia bersyukur kepada Allah karena mereka semua termasuk pemberian yang baik dan sempurna yang diterima darinya. Ketika kita melihat kasih Allah bagi kita, hal itu menuntun kita kepada iman dalam Kristus. Dan kita menerima pengharapan surga. Dan Petrus menggambarkannya sebagai suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 1 Petrus 1 ayat 4. Paulus juga menekankan bahwa Injil dapat dipercaya karena didasarkan pada firman kebenaran. Ungkapan ini digunakan Paulus di surat-surat lainnya untuk merujuk pada firman Allah yang diilhamkan. Lihat 2 Korintus 6 ayat 7 dan 2 Timotius 2 ayat 15. Tidak seperti perkataan manusia, firman ini bekerja juga dalam diri mereka yang percaya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan melaksanakan kehendak Allah, Yesaya 55 ayat 11. Jadi, ketika Injil diberitakan, kuasa Allah dinyatakan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hati para pendengar sehingga mereka memberikan tanggapan. Injil itu sendiri menghasilkan buah karena merupakan firman kehidupan. Mungkin hal yang paling menakjubkan adalah penyebaran Injil dalam waktu yang begitu singkat. Sekitar 30 tahun setelah kematian dan kebangkitan Kristus, Paulus sudah mengatakan bahwa Injil telah berkembang di seluruh dunia. Itu di Kolose 1 ayat 6. Tidak lama kemudian, dalam pasal yang sama, ia menyatakan bahwa Injil telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Kolose 1 ayat 23. Sistem jalan Romawi yang luas memungkinkan komunikasi dan perjalanan yang cepat. Sehingga surat-surat Paulus dapat diedarkan dengan luas dan dalam waktu singkat. Namun yang melahirkan kehidupan rohani dalam diri seseorang adalah kuasa Allah yang bekerja melalui firman-Nya. Yakobus 1 ayat 8, 1 Petrus 1 ayat 23 menjadikannya ciptaan baru dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Inilah buah dari Injil. Ya, tadi kita saudara bisa lihat judul pelajaran kita adalah buah Injil. Nah, apa itu buah Injil? Buah Injil itu adalah ini, saudara-saudara. Menjadikannya ciptaan baru di dalam Kristus. Apakah saudara dan saya adalah buah Injil? Apakah saudara dan saya merupakan ciptaan baru di dalam Kristus? Dan ketika kita menjadi ciptaan yang baru, itu artinya kita adalah orang-orang yang memiliki 3 tadi. Ya.
Apa tadi yang tiga tadi? Ya, kita memiliki iman, kita memiliki pengharapan, dan kita memiliki kasih. Inilah yang Yesus rindu kita mau bagikan kepada orang lain. Dan ketika ini kita bagikan iman, pengharapan, dan kasih, maka kita akan membuat semua manusia di dunia ini, harapan Yesus atau harapan Tuhan kita adalah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Di dalam Kolose 1 ayat 5, Paulus menulis tentang pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Bagaimanakah pemahaman Anda dan saya tentang pengharapan itu, dan mengapa hal itu diterapkan bagi Anda dan saya secara pribadi, meskipun Anda dan saya benar-benar tidak layak? Mari kita lihat. Ya, pengharapan surga, apa itu pengharapan? Pemulihan hubungan yang sempurna dengan Allah. Tubuh yang baru yang tidak dapat binasa. Dunia yang bebas dari dosa, air mata, dan maut. Mengapa ini ditetapkan bagi kita yang tidak layak? Ya, kita tahu bahwa ini bukan berdasarkan kelayakan. Jika pengharapan itu berdasarkan kelayakan, maka tidak ada satupun manusia yang akan menerimanya. Ini adalah berdasarkan anugerah. Pengharapan itu diberikan karena jasa Kristus, bukan jasa kita. Kita menerimanya karena kita ada di dalam Kristus. Justru karena kesadaran kita bahwa kita tidak layaklah, maka itu menjadi layak bagi kita. Ya, maksudnya begini saudara. Kelayakan kita di hadapan Tuhan, Tuhan lihat adalah ketika kita menganggap diri kita tidak layak. Orang Farisi menganggap dirinya layak selamat. Mereka menjadi tidak layak. Kita layak adalah ketika kita merasa tidak layak. Justru membuat pengharapan ini menjadi lebih berharga karena ini membuktikan betapa besarnya kasih karunia Allah bagi kita. Ketika kita merasa tidak layak, kita dapat merasakan besarnya kasih karunia Allah itu bagi kita. Tapi kalau kita merasa layak, kita akan menganggap kecil dan menganggap remeh kasih karunia Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Inilah yang bisa boleh dibagikan untuk menjawab pertanyaan di hari Rabu. Ya, dan pada saat ini kita akan melangkah kepada pelajaran hari Kamis. Di pelajaran hari Kamis judulnya adalah kuasa doa. Saudara ingat ya bahwa judul pelajaran kita pada saat ini adalah alasan untuk, ya ini dia, alasan untuk bersyukur dan berdoa. Dan hari Kamis ya adalah mengapa alasan utama untuk kita ini bersyukur dan berdoa. Hari Kamis menjawab secara utama, secara esensial mengapa kita perlu bersyukur dan berdoa. Jadi saudara, jangan tinggalkan pelajaran ini, tetap lihat pelajaran hari Kamis. Saudara lihat pelajaran hari Kamis, kuasa doa. Bacalah Kolose 1 ayat 9-12, apakah permohonan khusus yang Anda temukan dalam doa Paulus? Mari kita baca Kolose 1 ayat 9-12. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, ini kata Paulus, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Inilah mengapa ketika Paulus di penjara, dia dapat menanggung pemenjaraannya, belenggunya dengan tekun dan sabar. Ayat 12, dan mengucap syukur dalam segala keadaannya dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Paulus berdoa supaya kamu dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak-Nya. Paulus menggambarkan pengenalan akan kehendak Allah sebagai hikmat dan pengertian yang benar. Kolose 1 ayat 9. Hikmat pertama-tama datang dengan mempercayai Allah sepenuhnya. Ya, bukan setengah-setengah, bukan sebagian. Sepenuhnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi harus sepenuhnya. Bersedia melakukan kehendak-Nya sepenuhnya juga. Yohanes 7 ayat 12. Dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Amsal 3:5. Namun yang sering timbul adalah, apa kehendak Allah bagi saya dalam situasi ini?
Ada 3 sumber utama di mana kita dapat belajar tentang kehendak Allah saat kita mencarinya dengan doa yang sungguh-sungguh. Yang pertama, itu adalah sumber hikmat yang paling penting adalah Alkitab itu sendiri. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, Mazmur 119 ayat 105. Kemudian yang kedua, Allah telah memberikan kita hikmat khusus untuk hari-hari terakhir melalui roh nubuat. Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 19 ayat 10. Sebagaimana yang dinyatakan melalui tulisan-tulisan Ellen White. Alasan mendorong kita untuk percaya kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara-saudara, seringkali untuk poin yang kedua ini, ya, kemarin ada materi yang disampaikan oleh Pendeta Jason Pardede di Jemaat Merbabu, ya, bahwa tulisan-tulisan semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama dan tulisan rasul-rasul itu juga adalah roh nubuat. Namun kita bersyukur bahwa ada tulisan khusus yang menyertai umat-umat Tuhan setelah 1844 dan itu juga dikenal sebagai roh nubuat juga. Ya, tulisan-tulisan Ellen White disebutkan secara khusus juga adalah roh nubuat. Tetapi bukan hanya tulisan-tulisan Ellen White yang merupakan roh nubuat, bahwa tulisan-tulisan nabi-nabi, baik itu Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, ya, tulisan-tulisan di dalam Alkitab, firman Tuhan yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan itu juga adalah roh nubuat. Jadi, poin nomor 2, selain firman Tuhan adalah Alkitab yang menjadi sumber hikmat kita, tulisan roh nubuat yang secara khusus memang merujuk kepada tulisan Ellen White yang disampaikan kepada kita di akhir zaman ini, kita harus turuti secara utuh. Saudara-saudara, maaf saya memberikan penekanan di poin nomor 2 ini. Kita harus menurut dengan utuh, dengan segenap hatimu. Tadi saudara bisa lihat di sini, ya. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, ya. Pengetahuan akan kehendaknya, ya. Saudara bisa lihat melakukan kehendaknya dengan segenap hati, ya. Karena ada orang yang menuruti bagian tertentu dari roh nubuat, tapi dia mengesampingkan bagian tulisan roh nubuat firman Tuhan yang lain. Mohon maaf saya katakan ini karena ada pendeta di gereja yang mengatakan bahwa tulisan Ellen White, tulisan roh nubuat, kamu boleh pakai untuk situasi atau kasus-kasus yang ini. Tapi mohon maaf, untuk makanan tunggu dulu. Ya, ini saya sangat sedih mendengarkan statement seperti ini. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabimu, dan kamu akan berhasil. Tetapi mengapa firman Tuhan, kalau soal makanan, tunggu dulu. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan dan saya sangat sedih. Saudara ingat bagaimana ketika Yesus dicobai, ketika dia berpuasa di dalam pelayanannya waktu dia ada di dunia ini. Bukankah pencobaan pertama datang melalui makanan? Saudara ingat bagaimana Adam dan Hawa jatuh? Bukankah dia jatuh karena makanan? Bukankah ketika ada pendeta gereja kita yang mengatakan, kamu boleh gunakan roh nubuat untuk setiap kasus, tapi untuk makanan tunggu dulu? Bukankah pendeta yang mengatakan gitu juga jatuh karena makanan? Apakah kita akan mengulangi kesalahan yang sama? Apakah kita menuruti firman Tuhan dengan setengah-setengah, dengan tidak segenap hati? Kita tahu bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Bukankah Tuhan, saudara bisa lihat, ingin mengubah makanannya? Bukankah makanan mempengaruhi pikiran? Itulah sebabnya makanya Tuhan, kita tidak akan mengerti firman Tuhan dengan jernih kalau makanan belum diubah. Saudara bisa lihat tulisan itu ada di roh nubuat. Yang ketiga, kehendak dan pimpinan Allah juga dapat diketahui melalui keadaan pemeliharaan Tuhan dengan memohon kepadanya untuk membuka dan menutup pintu. Lihat Kolose 4 ayat 3. Yang keempat, ini adalah yang juga paling penting, Roh Kudus. Kutipan firman Tuhan mengatakan, jangan kamu pernah mempelajari nomor 1, yaitu firman Tuhan, tanpa berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Alkitab adalah pelitanya, tapi Alkitab atau pelita tidak bisa hidup atau nyala tanpa minyak yang adalah Roh Kudus.
Kalau saudara mempelajari Alkitab firman Tuhan tanpa Roh Kudus, itu sama saja dengan saudara membawa lampu dengan tanpa minyak. Walaupun saudara punya api, tapi kalau tidak punya minyak, saudara tidak akan berfungsi pelitanya. Itulah mengapa kutipan firman Tuhan katakan, jangan pernah mempelajari Alkitab firman Tuhan tanpa Roh Kudus, tanpa minyak. Ya, Roh Kudus membimbing kita saat kita belajar mengenal suaranya, mengenali suaranya. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Yesaya 3:21. Paulus berdoa agar jemaat Kolose dapat hidup layak di hadapan Tuhan. Kolose 1:10. Tentu saja tidak ada seorang pun yang pada hakikatnya layak. Tetapi Allah menganggap kita layak oleh anugerahnya, oleh ketidaklayakan kita, dan memanggil kita untuk hidup sesuai dengan panggilan yang mulia itu. Paulus menggunakan kata kerja hidup 3 kali dalam surat ini. Kata ini berarti hidup dan bertindak sesuai dengan hukum Allah, yang hanya dapat kamu lakukan melalui pekerjaan Roh Kudus. Paulus juga berdoa agar hidup mereka dan hidup kita berkenan sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu ia menyebutkan beberapa cara untuk mencapainya, berbuah dalam segala pekerjaan yang baik, kemudian bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah, dan akhirnya mengucap syukur. Jika seseorang bertanya kepada Anda, bagaimanakah Anda tahu bahwa Allah sedang membimbing Anda ke satu arah atau arah lainnya? Bagaimanakah Anda menjawabnya dan mengapa? Mari kita coba lihat apa yang bisa diuraikan dengan pertanyaan ini. Ya, bagaimana Anda mengetahui bahwa Anda sedang bahwa yang lakukan ini adalah merupakan bimbingan yang bagaimanakah Anda tahu bahwa Allah sedang membimbing Anda ke satu arah atau arah lainnya? Bagaimanakah Anda menjawabnya dan mengapa? Yang pertama, pastikan bahwa itu selaras dengan Alkitab. Itu filter utama. Ya, Tuhan tidak akan pernah membimbing kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip firman-Nya. Alkitab adalah peta jalan yang objektif. Jika sebuah pintu terbuka, tetapi mengharuskan kita mengabaikan prinsip moral, maka itu bukan bimbingan Tuhan. Yang kedua, pintu yang terbuka dan tertutup, keadaan providensi atau pemeliharaan Tuhan. Tuhan sering bekerja melalui situasi. Paulus sendiri sering mengalami pintu yang tertutup, seperti saat dilarang Roh Kudus ke Asia dalam Kisah Para Rasul 16, namun keadaan saja tidak cukup. Keadaan harus dibaca dengan doa. Artinya, kita harus berdoa, kemudian pastikan yang pertama tadi itu selaras dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, damai sejahtera Kristus dalam hati. Roh Kudus memberikan kesaksian di dalam batin. Seringkali saat kita berada di jalur yang benar sesuai kehendak Allah, ada rasa damai yang melampaui logika. Bahkan jika situasi di sekitar kita sedang sulit. Nasihat dari sesama orang percaya ini juga penting ya. Nah, Tuhan sering berbicara kepada kita melalui komunitas orang percaya ya. Orang yang sekeliling kita, saudara bisa juga dengarkan nasihat dari orang-orang rohani yang dewasa yang dapat membantu kita melihat titik-titik buta dalam keputusan kita. Mengapa integrasi ini penting? Tanpa Alkitab kita bisa terjebak dalam fanatisme, tanpa memperhatikan keadaan providensi kita bisa menjadi tidak realistis, dan tanpa doa yang sungguh-sungguh kita hanya mengandalkan logika manusia. Hidup berkenan sepenuhnya kepada Tuhan, Kolose 1:10 berarti menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan kita dengan frekuensi surga setiap hari. Langkah berikutnya, mari kita praktikkan doa Paulus hari ini. Jika Anda sedang menghadapi keputusan sulit, bersediakah Anda menyediakan waktu 10 menit untuk diam dan bertanya, Tuhan, apakah rencana ini memuliakan nama-Mu? Atau ini hanya memuaskan keinginan saya? Apakah Anda merasa saat ini ada pintu dalam hidup Anda yang Tuhan sedang tutup? Dan bagaimana perasaan Anda dalam respon hal tersebut? Mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Baik, saudara-saudara, puji Tuhan kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis, dan kita sekarang melangkah kepada pelajaran yang terakhir ya, bagian yang terakhir yaitu bagian pendalaman di hari Jumat. Pendalaman di hari Jumat. Banyak orang yang tidak dapat membuat rencana pasti untuk masa depannya. Hidup mereka tidak menentu. Mereka tidak dapat memahami akibat dari berbagai peristiwa, dan hal ini seringkali memenuhi mereka dengan kecemasan dan kegelisahan. Marilah kita ingat bahwa kehidupan anak-anak Allah di dunia ini adalah kehidupan seorang pengembara. Kita tidak memiliki hikmat untuk merencanakan hidup kita sendiri. Bukanlah tugas kita untuk menentukan masa depan kita. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia belum tahu negeri itu, tapi ia berangkat saja. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju, karena ia tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik
bagi kehidupan Abraham. Ibrani 11 ayat 8. Yesus dalam hidupnya di dunia ini tidak membuat rencana untuk dirinya. Ia menerima rencana Allah baginya. Dan hari demi hari Allah menyingkapkan rencananya. Begitulah kita harus bergantung kepada Allah agar hidup kita menjadi semata-mata hasil dari kehendak-Nya. Sementara kita menyerahkan jalan kita kepadanya, Ia akan menuntun langkah kita. Terlalu banyak orang membuat kegagalan total dalam merencanakan masa depan yang cerah. Biarlah Allah yang membuat rencana bagimu. Seperti seorang anak kecil, percayalah pada pimpinan Dia yang akan melindungi langkah kaki orang-orang yang dikasihinya. Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya kecuali anak-anaknya itu mau dipimpin. Sekiranya mereka dapat melihat akhir dari permulaan dan melihat kemuliaan dari maksud yang mereka penuhi selaku mitra kerja bersama Dia. Saudara-saudara, pelajaran kita pada saat ini meminta kita, biarlah Allah yang membuat rencana bagimu, bagi Anda dan saya. Ya, Dia tidak akan pernah memimpin anak-anaknya kecuali Ia mau. Anak-anaknya itu mau dipimpin. Saudara-saudara, sangat indah pelajaran kita pada saat ini. Dan di sini kita telah sampai kepada pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Mari kita jawab. Ini ada 3 pertanyaan. Saya coba bagikan apa yang bisa saya bagikan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Pikirkanlah satu pekan yang telah berlalu dan buatlah daftar hal-hal enak yang Anda syukuri. Ya, saudara juga bisa sambil jawab ya apa yang perlu saudara list, apa yang saudara bisa syukuri. Mungkinkah ada yang lebih banyak untuk disyukuri? Mungkin ada yang lebih banyak yang disyukuri daripada yang Anda sadari. Ya, mungkin kita lupa bersyukur juga dengan keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diundang untuk coba buat list daftarnya. Ya, daftar syukur yang bisa menemukan berkat di balik rutinitas kita adalah perlindungan yang tidak disadari, ya, terhindar dari bahaya di jalan atau kesehatan yang tetap terjaga, interaksi kecil, ya, kata-kata penyemangat dari teman, pekerjaan Tuhan dalam kesulitan. Mungkin kita banyak menghadapi kesulitan, ya, menghadapi situasi yang memancing emosi, tapi Tuhan tetap bukakan jalan bagi kita. Ada banyak hal yang untuk disyukuri. Rasa syukur itu mengubah fokus kita dari apa yang kurang dalam kita menjadi apa yang melimpah karena anugerahnya. Ya, saya sering menemukan banyak sekali berkat Tuhan ketika beberapa saat setelah hal itu terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saya melihat ke belakang, waktu itu saya menggerutu dan marah dan emosi. Bahkan saya ngambek. Dan mungkin ada sampai left group lah, sampai marah, tidak terima diperlakukan dengan tidak adil, baik itu di majelis ataupun di gereja. Ya, bahkan saya telah mengabdi banyak kepada pekerjaan Tuhan di dalam jemaat. Seringkali ketika perlakuan yang tidak benar datang kepada saya marah, dan dari pelajaran ini saya dapat melihat, diingatkan bahwa, dan kemudian saya menyadari, ya, puji Tuhan sebelum pelajaran ini sampai kepada saya juga, Tuhan memberikan tuntunan kepada saya, coba lihat ke belakang. Tidakkah kamu melihat bahwa situasi-situasi sulit yang kuberikan kepadamu, kata Tuhan dalam hati saya, bukankah itu demi kebaikan? Kalau kamu bercokol di satu titik itu saja, kamu tidak akan menyebabkan kemajuan pekerjaan Injil. Dan saya mengalami apa yang Rasul Paulus alami dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, aniaya tidak harus seperti Paulus dianiaya secara fisik, dipenjara secara fisik. Banyak penjara-penjara rohani di dalam gereja kita. Mohon maaf, di gereja juga banyak yang benci saudara. Pasti ada. Ya, saya mengalami bahwa ada orang-orang gereja yang membenci saya. Tetapi ketika situasi kesulitan terjadi dalam hidup saya melangkah kepada situasi yang berikutnya. Dan setelah beberapa waktu berselang, barulah saya menyadari bahwa Tuhan menuntun hidup saya untuk situasi yang sulit itu. Dalam kacamata kita sebagai manusia, sering kita memandang kesulitan itu sebagai sesuatu yang tidak enak. Tetapi rupanya Tuhan memiliki rencana yang indah bagi saya untuk situasi kesulitan yang saya alami. Poinnya adalah, untuk ini saya bersyukur. Karena akhirnya Tuhan menuntun saya kepada titik pelayanan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tuhan memberikan satu talenta yang ternyata jauh lebih besar untuk memanggil orang untuk menjadi kemajuan pekerjaan Injil. Poinnya juga adalah, baik itu buruk atau baik situasi apapun yang kita alami, ada Tuhan di situ untuk Anda dan saya, untuk kemajuan pekerjaannya. Ya, itu yang perlu kita imani. Yang kedua, renungkan kalimat terakhir dari kutipan Ellen G. White di atas. Itu adalah pernyataan iman yang sangat kuat. Bagaimanakah Anda dapat mempercayai Allah
dalam cara sedalam itu. Kutipan yang maksud itu ini ya, bagian terakhirnya ya, terkhusus mungkin yang ini. Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya kecuali anaknya itu mau dipimpin. Sekiranya mereka dapat melihat akhir dari permulaan dan melihat kemuliaan dari maksud yang mereka penuhi selaku mitra kerja bersama Dia. Seandainya kita maksudnya dikatakan melihat akhir dari segala sesuatu perjalanan hidup kita, maka sikapmu akan berbeda katanya. Itu maksudnya. Dan tidak akan ada kegagalan yang kita anggap. Kegagalan total adalah, terlalu banyak orang membuat kegagalan total dalam merencanakan masa depan yang cerah. Karena rencana hidup kita yang kita buat, bukan rencana Tuhan. Nah, seandainya kita dapat melihat akhir dari kehidupan kita, di sini, apa yang bisa dibagikan? Ya, mengenali karakter Allah sebagai Bapa. Ya, belajarlah melihat Allah bukan sebagai hakim yang keras, tetapi sebagai Bapa yang paling tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Percaya bahwa rencananya bukan hanya benar, tetapi baik dan penuh kasih. Kemudian mempraktikkan penyerahan harian, daily surrender. Ya, kepercayaan sedalam ini tidak terjadi secara instan. Ya, itu kita harus serahkan hari demi hari, belajar untuk menyerahkan kehendak kita secara hari demi hari kepada Tuhan. Ya, Kristus sendiri tidak membuat rencananya untuk dirinya sendiri, ia menerima rencana Bapa hari demi hari. Mulailah dengan berdoa, dengan doa sederhana, Tuhan, aku tidak tahu apa yang kulakukan hari ini, tetapi aku bersedia dipimpin oleh-Mu. Ambillah kemudi hidupku. Mulailah belajar untuk berdoa seperti itu, kemudian mengingat kemenangan masa lalu. Ya, seringkali kita cemas, kita lupa bagaimana Allah telah menolong kita sebelumnya. Ya, buatlah catatan atau jurnal tentang saat-saat di mana Anda merasa buntu, tapi Allah membuka jalan yang tak terduga. Ketika Anda melihat pola kesetiaan Allah di masa lalu, akan lebih mudah untuk mempercayakan masa depan kepadanya. Kemudian memahami makna mitra kerjasama. Mitra kerjasama bersama Dia ini berarti bukan sekedar robot, tetapi sahabat Allah. Allah melibatkan kita dalam rencananya yang memiliki kemuliaan maksud. Latihan. Kita menghadapi kesulitan, alih-alih bertanya mengapa ini terjadi padaku, cobalah bertanya, Tuhan, apa yang Kau kerjakan melalui aku dalam situasi ini? Ini membantu kita melihat melampaui rasa sakit saat ini menuju akhir yang mulia. Iman yang melampaui penglihatan. Iman adalah percaya sebelum kita melihat hasilnya. Seperti Abraham yang berangkat tanpa tahu tempat yang ia tuju, Ibrani 11 ayat 8. Latihan, belajarlah untuk merasa nyaman dengan ketidakpastian duniawi karena kita memiliki kepastian surgawi. Kita tidak perlu melihat seluruh tangga, kita hanya perlu melangkah pada satu anak tangga yang diterangi oleh pelita firman-Nya hari ini. Kesimpulan dari pertanyaan ini, mempercayai Allah sedalam itu berarti kita beristirahat dalam hikmat-Nya yang tak terbatas. Kita mengakui bahwa pandangan kita sangat terbatas, hanya melihat titik saat ini, sedangkan Allah melihat garis dari awal hingga akhir. Dari pengalaman Anda sendiri, manakah yang lebih sulit? Ini pertanyaan perenungan, melepaskan rencana pribadi atau menunggu rencana Allah dinyatakan dalam hidup Anda. Pertanyaan nomor 3. Dalam terang Kolose 1 ayat 6 dan 23 diskusikan pernyataan berikut. Selama 40 tahun ketidakpercayaan, persungutan, dan pemberontakan telah menahan bangsa Israel purba untuk memasuki tanah Kanaan. Dosa-dosa yang sama telah menunda masuknya Israel rohani ke dalam Kanaan semawi. Dari kedua kasus ini tidak ada yang merupakan kesalahan janji-janji Allah. Ketidakpercayaanlah, keduniawianlah, ketidakberserahan dan perselisihanlah di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, itulah yang menahan kita semua. Di dunia yang berdosa, yang penuh kesusahan ini, sampai begini lamanya. Sekiranya gereja Kristus sudah melaksanakan pekerjaan yang ditentukan oleh atau atas penetapan Tuhan, maka sebelum ini seluruh dunia pasti telah diamarkan dan Tuhan Yesus tentu sudah datang ke bumi kita dalam kuasa dan kemuliaan yang besar. Ellen G. White, Peristiwa-peristiwa zaman, halaman 23. Dengan cara apakah kita hari ini bisa menjadi jatuh dalam kesalahan yang sama? Dengan cara apa? Sama, ya, ketidakpercayaan, kurang iman, ya, kita merasa bahwa tugas memberitakan Injil terlalu berat atau mustahil sehingga kita berhenti mencoba. Keduniawian, kita terlalu nyaman di Mesir, dunia ini kita lebih fokus membangun kerajaan kita sendiri, yaitu rumah, karir, harta, pekerjaan, semua cita-cita pribadi kita daripada mempercepat kedatangan kerajaan Allah. Perselisihan internal, Israel purba sering bertengkar di antara mereka sendiri, ya. Kita juga mengalami di gereja yang saat ini terjadi perselisihan, baik itu doktrinal yang tidak esensial atau konflik pribadi seringkali menguras energi yang seharusnya digunakan untuk misi. Dan kita juga mengalami ketidakberserahan, kita ingin melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara kita, bukan dengan kuasa Roh Kudus. Langkah praktis untuk kita adalah, sesuai dengan doa Rasul Paulus di Kolose 1 ayat 10, tugas kita adalah hidup layak di hadapan Tuhan, berbuat dalam segala pekerjaan yang baik. Jika setiap anggota hidup dalam penyerahan penuh seperti Kristus yang tidak membuat rencana untuk dirinya sendiri, tetapi menerima rencana Bapa, maka penghalang itu akan runtuh. Ya,
sebagai penutup diskusi kita dari daftar penghalang di atas ketidakpercayaan, kedudukan yang berselian, mana yang menurut Anda paling menantang bagi jemaat atau diri Anda pribadi saat ini untuk diatasi agar kita bisa lebih fokus pada misi? Ini pertanyaan perenungan pribadi yang saudara bisa jawab, atau saudara bisa berikan juga jawaban di kolom komentar atau respon di dalam kolom komentar, sehingga umat-umat Tuhan yang lain boleh melihat kolom komentar saudara atau masukan dari saudara dan pendapat dari saudara, dan juga orang lain dapat memberikan pertumbuhan yang baik kepada materi firman Tuhan dalam video pelajaran Alkitab ini. Inilah pelajaran kita, saudara-saudara, dan kita pada saat ini telah sampai kepada bagian kita telah menyelesaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya akan melakukan panggilan bagi saudara-saudara sebagai penutup. Saudara-saudaraku, jika hari ini kamu merasa lelah dengan rencana-rencanamu yang gagal, ingatlah satu hal. Kamu tidak diciptakan untuk memikul masa depanmu sendirian. Jadilah seperti anak kecil yang meletakkan tangannya di genggaman Bapa. Izinkan Dia yang memulai pekerjaan baik di dalammu menyelesaikannya hingga akhir. Mari kita berhenti mengatur dan mulai mengikut. Kemudian, jangan biarkan tembok penjara situasimu hari ini membatasi kuasa Tuhan. Paulus membuktikan bahwa belenggu justru bisa menjadi mimbar untuk kemajuan Injil. Apapun kesulitanmu saat ini, itu bukan akhir dari cerita, melainkan peluang baru bagi kemuliaan Allah. Mari hidup layak baginya, berbuat dalam setiap pekerjaan baik, dan biarkan dunia melihat Kristus melalui ketekunanmu. Kita mungkin tidak bisa melihat akhir dari permulaan, tapi kita mengenal Dia yang memegang hari esok. Jangan takut pada ketidakpastian dunia, karena pengurapanmu sudah tersimpan aman. Karena pengharapanmu sudah tersimpan aman di surga. Tetaplah bersyukur, tetaplah berdoa, dan biarkanlah kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Pekerjaan baik itu belum selesai, Tuhan sedang mengerjakannya di dalammu hari ini. Ya, yang terakhir ya, saudara-saudara, di minggu lalu saya sudah bagikan panggilan yang terakhir ini, tetapi bedanya adalah adanya tetaplah bersyukur dan berdoa. Saudara-saudara, jangan biarkan situasi Anda menentukan hubungan Anda dengan Tuhan. Sebaliknya, biarkan hubungan Anda dengan Tuhan menentukan bagaimana Anda melihat situasi Anda. Tetaplah teguh, tetaplah setia, tetaplah bersukacita, tetaplah bersyukur dan berdoa. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelajaran Alkitab kita pada saat ini. Mari kita tutup dengan doa supaya dengan pelajaran ini harapan kita tentunya kita dapat lebih mengenal alasan untuk kita untuk bersyukur dan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami pada saat ini dipanggil untuk duduk di dekat kaki Tuhan melalui pelajaran Alkitab pada saat ini, untuk melihat alasan-alasan yang sering kami lupa bahwa kami harus selalu bersyukur dan berdoa dalam kehidupan kami. Maafkan kami ya Tuhan bila kami sering lupa untuk bersyukur dan berdoa. Maafkan kami bila mana kami sering menganggap satu kesulitan yang memang Tuhan berikan kepada kami sebenarnya adalah untuk kemajuan pekerjaan Injil seperti yang dialami oleh Paulus. Baiklah Tuhan, kami dapat menyadari dan memiliki mata iman kami. Kami boleh lebih mengenal Engkau melalui persekutuan kami dan pendalaman kami akan firman Tuhan, sehingga kami dapat membaca lensa kekekalan dalam hidup kami, dapat membaca lensa iman dan lensa kerohanian dalam kehidupan kami. Kami dapat melihat segala situasi dengan lensa-lensa iman dan kerohanian yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat melihat bahwa dengan mata iman kami, bahwa segala sesuatu adalah kebaikan dan rencana yang indah bagi kami untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Injil, untuk sebagaimana pelajaran tadi bahwa buah Injil, banyak jiwa-jiwa yang boleh menjadi ciptaan yang baru, mereka boleh memiliki iman dan perhentian di dalam Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, sertai pelajaran firman ini, biarlah melalui algoritma rohani, algoritma iman yang Kau telah berikan kepada kami, firman ini boleh sampai, sama seperti ketika Engkau boleh menuntun orang-orang sebagaimana di dalam pahlawan-pahlawan iman yang dahulu, bagaimana Engkau boleh menjangkau Cornelius, menjangkau para pembesar-pembesar
di dalam tempat dimanapun mereka berada. Engkau boleh menjangkau melalui video dan firman dan pelajaran Alkitab ini kepada mereka yang jauh yang tidak bisa kami jangkau. Sehingga dengan demikian akan banyak jiwa-jiwa dan umat-umat Tuhan yang boleh dipersiapkan menantikan kedatangan yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.